Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2026. IHSG hari ini naik 0,5%, lumayan lah ya. Ada di angka 7092, transaksinya ya relatif masih kecil lah, 15 triliun, tapi hari ini asing masih net sell ya. Kita lihat apa aja yang dibuang sama asing hari ini. Net sell asing. Nah, kita lihat BMRI masih dibuang ya. BRPT, BBCA, Cuan, PTRO, TPIA. Banyak juga ya saham konglo hari ini buang asing ya. Terus untuk net foreign buy-nya, nah BRI kalau nggak salah tadi ada nih. BRI hari ini asing net buy 38M ya. Kemarin juga net buy juga nih asing 200-an M ya di BBRI ya. Gitu. Paling gede hari ini di TINS ya. Untuk top value-nya BRPT sih. Sahamnya Pak PP ya sama BMRI. Ya begitulah. Nikmati aja ya. Semoga cepat naik harga para banking ya. Biar nggak pusing lihat porto ya. Nah, hari ini gue pengen bahas saham TOTL ya. Ini saham pembangunan ya, atau saham konstruksi lah ibaratnya. Ini hari ini dia kan RUPS nih. Dia hari ini RUPS ya, 6 Mei. Dan dia bagi dividen sebanyak Rp110 per lembar saham ya. Kita lihat estimasi kita kan di video sebelumnya ya, kalian cek aja. Estimasi kita sih sebenarnya di 116 ya, jika mengacu pada payout ratio 2024 sebesar 96% nih. Cuma jadinya sekarang dia baginya 110 ya. Berarti selisih 6 poin lah ya dari prediksi kita ya. Itu ya nggak beda jauh lah ya. Aman, prediksinya nggak ngaco-ngaco amat. Berarti payout ratio-nya jadi berapa persen nih? 90 kah? 90% ya. 90 aja lah. Nah, payout ratio dia 90% untuk 2025 nih. Dan dia bagi dividen 110 ya. Ini baru aja RUPS nih, berarti masih ada kesempatan 2 minggu ke depan untuk kalian bisa dapat dividen ya jika beli saham ini di sekarang ya, kurang lebih 2 minggu atau seminggu ke depan lah sebelum keluar tanggal cum date dan ex date-nya gitu. Sekarang kan baru RUPS nih hari ini. Ya paling berapa hari lagi juga keluar tuh hasil korporasi hari ini gitu. Jadwal dividen dan lain-lain keluar nanti. Nah, jaminannya apa kalau kita beli hari ini ya? Ibaratnya besok ya dapat dividen sebanyak berapa ya, 1250 ya. Saat itu sih kita bahas di 1020 ya. Coba aja kalau beli di situ ya, kita udah floating profit 20% ya kalau beli di situ. Apalagi pas beli di 800 ya. Waduh, itu udah hampir 50% floating profitnya, tambah dividen 10%. Bisa lebih ya kalau di harga 800. Sayangnya nggak masuk ya. Tapi kalian pada masuk atau enggak nih? Ada yang pegang saham si TOTL gak gitu? Nah, pegangnya di harga berapa nih kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau di harga 1250, dia dividen yield-nya 8,7% ya. Untuk dividen tahun 2025 di harga 1250 ya. Gede sih, apalagi ya kalau dapat di bawah itu, kalau punya harga average di bawah itu ya. Terus jaminan ke depannya, nah kita lihat EPS dia kuartal 1 2026 udah dapat 30 perak ya. Berarti kan kalau stabil EPS anualisnya untuk 2026 kurang lebih sama ya, 122, ini kan 121 ya. Kalau 9%, kalau 90% lagi payout rasionya ya dapatnya
8,7% lagi gitu. Jadi gede banget sih untuk ukuran segini di harga sekarang, apalagi kalau kita punya di harga bawah ya. Kita balikin lagi biar ada history apa yang kita bahas, khususnya buat gua ngecek lagi ke belakang, di rewind gitu ya. Nah gitu ya untuk si TOTL untuk dividen 2025 110, yieldnya di harga sekarang 8,7% ya tadi ya. 87 apa berapa? Iya 8,7%, gede banget sih, hampir 9%. Nah terus kita proyeksikan untuk kedepannya ya, apakah ini bisa bagi dividen lebih gede lagi, apakah harganya bisa naik lagi atau enggak gitu ya. Kita lihat chartnya. Padahal udah dari sini ya, pakai garis-garis pula. Mantep nih TOTL. Tapi apa harganya bisa naik terus atau enggak ya? Tidak ada yang tidak mungkin ya. Meskipun ini udah naik ya, bisa naik terus ataupun bisa turun suatu saat nanti ya. Tapi kelihatannya ini masih akan naik deh kalau kata gua. Apalagi proyek-proyek dia masih bagus lah ibaratnya untuk beberapa tahun ke depan ini ya. Dapat tender gede-gede ya dia. Kalian baca aja lah ya beritanya. Terus sekilas tentang Q1 2026 ya. Jadi untuk dividen yield 2025 ya silahkan segitu ya, 110, 8,7% di harga sekarang. Proyeksi tahun ini untuk 2026 cairnya nanti 2027, dia setahun sekali ya. Benar gak setahun sekali? Iya setahun sekali ya, bulan Mei. Baginya Juni nanti. Nah berarti nih ex-date-nya kurang lebih 2 mingguan lagi. Untuk Q1 2026 ekuitas dia ada di angka 1,4 triliun ya. Harga bukunya 421, PBP-nya sekarang udah 2,9 kali. Dulu kita bahas dari berapa kali? PBP-nya 2,5, 3. Oh, kalau PBP nggak terlalu ngaruh ya, soalnya ekuitasnya beda-beda. Ekuitas sama harga buku, harga saham. Oh, harga sahamnya beda ya. Terus ROE-nya untuk Q1 2026 7 kali 4, gede banget sih ini. 28% kurang lebih setahun ya. Bagus. Bagus banget ya. Apalagi kalau proyeknya stabil terus ya. Semoga aja. Liabilitasnya 2,9 triliun alias DER-nya 201%. Loh, kok gede banget katanya. Kita cek ya di laporan keuangan dia ya. Sebenarnya apa yang bikin gede sih gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya ini aman ya. Karena liabilitasnya bukan utang usaha, bukan utang bank tentunya. Nah, kita lihat aja pihak berelasi, tentunya ini utang biasa lah ya. Mungkin utang apapun itu untuk bahan-bahan konstruksi atau sewa-sewa alat dan lain-lain tentunya. Pihak ketiga juga kurang lebih ya isinya begituan lah ya. Kalian cek aja di catatan kaki. Terus liabilitas kontrak nih, alias utang kontrak, atau ibaratnya gini, DP lah. DP untuk kontrak yang udah masuk ya. DP yang udah masuk kan berarti kan itu dianggapnya sebagai utang ya, karena kan jasa kita belum beres ke dia gitu. Nanti dari DP ini kan bisa jadi revenue ya gitu. Terus utang lain-lain pihak berelasi, pihak ketiga, utang pajak dan beban masih harus dibayar. Nah ini nggak beda jauh, normal ya, dari 2,5 ke 2,6. Ini utang jangka pendek ya, 2,6 triliun nih. Terus liabilitas jangka panjangnya kecil 199 M. Ini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja, ini buat dana pensiun ibaratnya, dana karyawan ya gitu. Jaminan sewa 4 M. Utang relasi jangka panjang 49 M. Terlihat normal ya untuk liabilitasnya meskipun gede ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada DP kan hilang nih 800 M. Terus kalau nggak ada yang beban harus dibayar, ini apalagi bisa hilang 2,2 triliun. Jadinya aman. Untuk ekuitas dia ya yang seperti yang kita tadi catat 1,4 triliun. Terus ekuitasnya naik.
Ini sisa saldo labanya ya 1,052, 1 triliunan lah laba yang ditahan dia, gede banget. Lanjut ke revenue ya. Nah, jadi secara liabilitas ya meskipun gede ya, ini kan kalau gede kan biasanya kan jelek ya, tapi kita lihat dulu isinya dan dia ada di perusahaan di bidang apa gitu. Jangan langsung di skakmat, wah dernya gede, cabut gitu. Nggak boleh gitu. Harus diteliti dulu. Saham apa dan bekerja dalam bidang apa ya, berusaha dalam bidang apa gitu. Terus untuk revenue dia, pendapatannya Q1 2026 sebenarnya saham turun ya, turun 10M dari 847 ke 837 miliar. Laba kotornya juga turun 5%-an, kurang 152M dapatnya. Dan net profitnya langsung ini aja nih, kompresif 104 miliar ya, atau ini pemilik ekuitas induk 104,075M ya. Kepentingan non pengendali ini pemegang saham lain segini 24 juta ya, dia dalam ribuan ya. Terus apalagi ya, arus kasnya penerimaan dari pelanggan. Nah, dia dapat 1,17. Nah, realnya dia dapat duit ya 1,1 triliun ya untuk kuartal 1 2026 ini. Naik dibanding 2025 yang cuma 910M ya. Pembayaran kepada pemasok. Nah, ini duitnya pemasok, karyawan dan operasional. Biasalah beban umum dan lain-lain 900. Sisa arus kas operasi adalah 226M, naik ya dibanding kuartal 1. Oke punya nih. Terus aktivitas investasi minus 27 miliar. Dia ada penambahan investasi ke Ventura bersama ya. Dia beli 20M nih buat beli atau bikin usaha baru, usaha anak atau apa, kalian cek aja nih di catatan kaki 15A ya di bawah tentunya. Terus beli aset tetap, nah belinya apa aja, nah kalian cek di bawah ya. Dia beli 8M, belinya apa aja di bawah. Kalau pengen tahu perolehan aset tak berwujud, nah cek lagi. Ini kalau minus berarti dia ngeluarin duit untuk beli sesuatu aset ya, gitu. Terus kenaikan, terus saldo akhir periode 1,3 triliun ya. Kas dan skala kas terdiri dari kas, terus bank, deposito. Deposito dia gede ya naruhnya. Jumlah 1,3 triliun. Oke. Dari laporan keuangannya terlihat tidak ada yang aneh kalau menurut gua ya. Jadi ya fine-fine aja lah perusahaannya gitu secara sekilas. Kalau mau lebih juran lagi silahkan kalian baca lagi ya, tentunya di bawah-bawahnya. Nah, berarti IPS dia kan 104M untuk net profitnya ya. Persentasenya 12%, IPS-nya 30 dikali 4 sama dengan 121,9 atau 122 ya. Nah, payout ratio-nya kan hari ini 90% ya. Kita pakai aja lagi 90%. Oh, gede banget. 22 ngaco nih. Nah, harus ke sini. Nah, ini 109 ya. Kurang lebih sih mirip-mirip ya. Patokan aja 110 ya, berarti kurang lebih sama di 9%-an ya di harga sekarang ya. Kalau ada turun ya bisa lebih gede yield-nya gitu. Karena kan dia IPS-nya kurang lebih mirip nih. Kalau dia stabil, kalau nggak turun ya. Kalau naik ya alhamdulillah, kalau turun ya terima aja. Namanya juga invest ya. Dia kan perusahaan yang ya perusahaan nggak untung terus atau nanjak terus ya. Kadang ada ruginya buat bayar sesuatu atau ada apalah ya, biasalah dalam perusahaan. Dividennya jadi 8,7% gitu ya. Harga terbaik untuk masuk sih di harga 1098
atau 1100 lah, atau kalau bisa di bawah 1000 bagus banget sih, dengan kinerja yang tentunya yang harus dipertahankan ya. Kalau turun ke bawah 1000 tapi kinerja atau EPS-nya menurun, ya ngapain juga, itu kan berarti perusahaannya lagi memble gitu. Kita harus bedain ya. Harga turun karena sentimen eksternal itu kan bagus jika perusahaannya fundamentalnya bagus, tapi kalau harga turun karena faktor internal atau karena faktor perusahaan itu sendiri, misal revenue-nya jeblok atau NPM-nya jeblok, ya kita jangan buru-buru beli, kita harus cari tahu dulu nanti ke depannya kayak gimana gitu, biar nggak menyesal dan biar nggak buang waktu ya gitu. Terus harga waras berdasarkan IPS yang dibagiin sih sekarang ada di harganya ya pas 1220 1250 ya, segitu dulu lah untuk si TOTL. Menurut gua sih menarik ya, secara grafik sih kayaknya mau naik ya, meskipun gua nggak tahu bisa naik sampai ke berapa ya. Kita lihat aja. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.